Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safril Panigoro dengan NIM 9414242080 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini video yang saya buat untuk memenuhi tugas Ekonomi Keuangan Perbankan dengan dosen pengampu Dr. Bobi Rantopayu, SSI ME. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus PT Asuransi Simas Jiwa tentang tekanan likuiditas dan restrukturisasi. Kita masuk pada slide pertama, yaitu latar belakang kasus. Latar belakang kasus memiliki 3 poin. Yang pertama, profil perusahaan. PT Asuransi Simas Jiwa merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional yang menyediakan berbagai produk proteksi dan investasi, termasuk produk saving plan dan unit link. Produk-produk ini menggabungkan unsur perlindungan jiwa dengan potensi hasil investasi. Kita masuk pada poin kedua, yaitu karakteristik produk, di mana produk yang ditawarkan memiliki imbal hasil kompetitif, terutama pada periode ketika suku bunga perbankan relatif rendah. Hal ini membuat produk menjadi menarik bagi masyarakat yang menginginkan return lebih tinggi dibanding deposito. Namun, karakteristik produk dengan janji imbal hasil tinggi secara implisit meningkatkan exposure risiko investasi. Perusahaan perlu mengelola dana premi secara optimal agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang kepada pemegang polis. Dan yang terakhir ada kondisi ekonomi dan pasar. Ketika terjadi volatilitas di pasar modal, nilai instrumen investasi seperti saham dan obligasi korporasi menjadi penurunan. Situasi ini berdampak langsung pada nilai aset perusahaan. Asuransi yang mengandalkan pasar modal sebagai sumber imbal hasil. Hingga tekanan tersebut memicu ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban, khususnya pada perusahaan yang memiliki exposure besar terhadap instrumen berisiko. Nah, kita masuk pada slide kedua, yaitu kronologi perkembangan permasalahan. Di slide kedua ini kita memiliki 6 poin. Yang pertama adalah fase ekspansi dan penjualan produk. Perusahaan secara aktif memasarkan produk dengan fitur imbal hasil menarik, pertumbuhan premi cukup signifikan, dan meningkatkan total dana kelolaan perusahaan. Yang kedua adalah strategi penempatan dana. Dana premi ditempatkan pada berbagai instrumen investasi, termasuk saham dan instrumen pasar modal lainnya, dan untuk mengejar target return yang sesuai dengan ilustrasi produk. Strategi ini efektif dalam kondisi pasar bullish. Yang ketiga, terjadinya volatilitas dan penurunan nilai investasi. Ketika pasar mengalami tekanan nilai aset, investasi mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada rasio solvabilitas dan kemampuan perusahaan dalam menjaga kestabilan arus kas. Yang keempat ada mismatch aset dan liabilitas. Kewajiban pembayaran kepada nasabah memiliki jadwal tertentu, sementara sebagai aset berada dalam instrumen yang tidak mudah dicarikan tanpa mengalami kerugian. Kondisi ini menciptakan tekanan likuiditas. Yang kelima adalah tekanan klaim dan permintaan pencairan. Ketidakpastian ekonomi mendorong sebagai nasabah melakukan pencairan polis. Permintaan kas meningkatkan dalam relatif singkat. Yang keenam adalah langkah restrukturisasi. Untuk menjaga kesinambungan usaha dalam menghindari kondisi yang lebih buruk, dan menawarkan restrukturisasi berupa yaitu perpanjangan tenor pembayaran, penyesuaian jadwal pencairan, dan skema pembayaran bertahap. Ini bertujuan menyeimbangkan kembali arus kas dengan menjaga stabilitas keuangan. Kita masuk pada slide ketiga, yaitu analisis risiko. Di slide ketiga ini kita memiliki 5 poin. Yang pertama, risiko investasi atau market risk. Risiko investasi merupakan salah satu faktor signifikan dalam kasus ini. Penurunan harga saham dan instrumen pasar dalam modal menyebabkan nilai portofolio menurun, sehingga menyebabkan ketergantungan pada return investasi untuk memenuhi kewajiban produk, meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap gejolak pasar. Beberapa faktor memperbesar risiko investasi. Yang pertama, tingkat konsentrasi portofolio, fluktuasi ekonomi global. Yang ketiga, ketidakpastian pasar keuangan. Risiko ini tidak berdiri sendiri, tetapi berdampak pada risiko lainnya, terutama likuiditas. Yang kedua adalah risiko likuiditas, yaitu faktor dominan. Risiko likuiditas menjadi manifestasi paling nyata dalam kasus ini, yaitu ketidaksesuaian jatuh tempo. Aset investasi bersifat jangka menengah hingga panjang, sedangkan kewajiban pembayaran kepada nasabah dapat bersifat jangka pendek. Selanjutnya, ketergantungan pada kondisi pasar,
Penjualan aset dalam kondisi pasar turun berpotensi menimbulkan kerugian tambahan. Dampak terhadap operasional. Perusahaan harus menyesuaikan arus kas dan menawarkan strukturalisasi untuk mengurangi tekanan pembayaran. Ketiga adalah risiko underweighting. Dalam kasus ini, risiko underweighting bukan menjadi penyebab utama. Tidak terdapat indikasi bahwa kesalahan perhitungan, premi, atau klaim menjadi sumber permasalahan. Fokus utama terletak pada manajemen investasi dan pengelolaan likuiditas. Keempat, risiko reputasi. Tekanan likuiditas dapat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Reputasi perusahaan dapat bergantung pada kemampuannya memenuhi kewajiban tepat waktu. Yang kelima ada risiko tata kelola dan manajemen aset liabilitas atau ALM. Manajemen ALM memegang peranan penting dalam industri asuransi. Pengelolaan jatuh tempo aset dan kewajiban perlu diperkuat agar tidak terjadi ketidakseimbangan signifikan. Slide berikutnya ada strategi pencegahan jika saya menjadi otoritas. Sebagai regulator, langkah preventif yang dapat dilakukan antara lain yaitu penguatan pengawasan likuiditas, mewajibkan pelaporan rasio likuiditas dan solvabilitas secara lebih intensif, bukan hanya triwulan, ada stress test berkala. Perusahaan asuransi diwajibkan melakukan simulasi krisis pasar untuk mengukur ketahanan keuangan. Yang ketiga, batas exposure investasi, membatasi konsentrasi pada investasi berisiko tinggi, wajibkan diversifikasi. Yang keempat, penguatan kerangka ALM, di mana mewajibkan kebijakan ALM terdokumentasi dan diawasi secara ketat. Yang kelima adalah transparansi kepada publik, yaitu mendorong keterbukaan informasi terkait komposisi investasi dan risiko produk. Slide selanjutnya yaitu pelajaran penting. Bagi industri, likuiditas harus dikelola sebaik mungkin, tidak hanya fokus pada profitabilitas. Manajemen risiko harus menjadi bagian inti dari strategis perusahaan dan diversifikasi investasi adalah keharusan. Pada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Kasus PT Asuransi Simas Jiwa menunjukkan bahwa tekanan likuiditas dapat muncul akibat kombinasi risiko, investasi, dan ketidaksesuaian struktur aset liabilitas. Strukturalisasi polis menjadi langkah korektif untuk menjaga keberlanjutan usaha. Namun pencegahan jangka panjang memerlukan penguatan manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan penguasaan regulator yang lebih proaktif. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.